Pada tahun 2024, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan telah banyak melaksanakan kegiatan operasional dan misi kemanusiaan, serta telah meraih banyak prestasi baik di tingkat daerah maupun nasional. Berikut adalah keberhasilan Satbrimob Polda Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas di tahun 2024. Pengamanan Pemilu. Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan turut hadir dalam pelaksanaan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024. Selain itu, Satuan Brimob Polda Sulsel juga melaksanakan BKO Polres jajaran untuk membackup pengamanan di tingkat PPK, mulai dari tahap pencoblosan hingga penghitungan suara, demi menjaga Kamtibmas serta melaksanakan patroli skala besar. Dalam rangka pemilu 2024, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan bersama kewilayahan rutin melaksanakan patroli cipta kondisi demi terjaganya Kamtibmas di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Memasuki masa pemilihan kepala daerah atau pilkada di wilayah Sulawesi Selatan, Satuan Brimob Polda Sulsel kembali menggelar apel kesiapan pengamanan dalam rangka persiapan masa pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024. Di tengah berjalannya masa pilkada, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga turut hadir membackup kewilayahan dalam kegiatan geladi sistem pengamanan kota yang bertujuan untuk menjaga Kamtibmas selama masa pilkada berlangsung. Dalam menghadapi dan mengantisipasi aksi unjuk rasa di masa pemilu dan pilkada, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan rutin melaksanakan pengecekan personil dan kelengkapan peralatan sebelum melaksanakan pengamanan backup kewilayahan untuk mencegah terjadinya konflik berintensitas tinggi. Bantuan kendali operasi. Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan di setiap tahunnya dipercaya oleh Korps Brimob Polri untuk diberangkatkan dalam pelaksanaan tugas BKO di wilayah konflik. Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan memberangkatkan 105 personil yang tergabung dalam Satgas Tindak Ops Damai Cartans 2023 BKO Polda Papua telah berhasil melaksanakan tugas di bumi Cendrawasih dan kembali pulang di tahun 2024 dengan jumlah 105 personil lengkap. Tak hanya itu, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga aktif mengirimkan personilnya hingga ke wilayah Afrika Tengah yang tergabung dalam Satgas Garuda Bayangkara FPU 6 MINUSCA. SAR. Tanah Sulawesi Selatan menangis. Tim SAR Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan bersama jajaran kewilayahan kembali hadir dalam evakuasi korban bencana alam di Kabupaten Luwu, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Endrekang, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap. Tak hanya itu, penyediaan posko pengungsian, dapur lapangan hingga air bersih juga turut disediakan bagi korban bencana alam. Di samping itu, patroli SAR Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga rutin dilaksanakan oleh masing-masing jajaran dengan berfokus pada tempat wisata dan pusat keramaian untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Respon cepat tim SAR Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan dalam pencarian korban tenggelam di Center Point of Indonesia Makassar dan berhasil menemukan jasad korban tenggelam tersebut. Di pertengahan musim pancaroba, Quick Respon tim SAR Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga sigap mendatangi lokasi dan menangani kejadian pohon tumbang. Melihat kondisi Sulsel yang terus-menerus dilanda bencana alam, Kemensos RI melaksanakan kunjungan dan melihat langsung situasi posko pengungsian dan menyalurkan bantuan logistik untuk para korban yang terdampak bencana. Di samping itu, Kemensos RI memberikan langsung penghargaan kepada Dansat Brimob Polda Sulawesi Selatan atas ketanggapannya dalam respon bencana alam yang terjadi di Sulawesi Selatan. Bakti Sosial. Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga turut hadir dalam pelaksanaan bakti sosial, bakti kesehatan, dan pasar murah di Kabupaten Bone. Selain itu, selama bulan suci Ramadan di setiap tahunnya, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga rutin melaksanakan kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat, baik di Makosat Brimob, Detasemen Gegana maupun batalion jajaran. Prestasi Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Menjelang akhir masa jabatan Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Joko Widodo, Korps Brimob Polri juga dianugerahkan penghargaan Nugraha Cakanti oleh Presiden RI. Kegiatan penganugerahan ini berlangsung di Makobrimob Kelapa II Depok. Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan menerima kunjungan kehormatan sekaligus menyambut langsung dengan hangat pejabat keamanan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Mako Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan.
Dalam kegiatan kunjungan tersebut, Dansat Brimob Polda Sulsel, Kombes Pol Heru Novianto SIK Mhan, didampingi Wadansat Brimob Polda Sulsel, AKBP Fajar Dani Susanto SIK MH, serta pejabat utama memperkenalkan tugas pokok dan fungsi Brimob, khususnya Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan, serta bagaimana situasi lingkungan di Markas Komando Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Kejuaraan menembak Kapolri Cup 2024 kembali diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78. Acara ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang ditandai dengan menembak menggunakan senjata laras panjang. Kejuaraan ini diselenggarakan di lapangan tembak Senayan, Jakarta. Dan Sat Brimob Polda Sulsel, Kombes Pol Heru Novianto meraih juara 1 tembak reaksi kategori standar senior. Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel beserta ibu mendapatkan penganugerahan gelar adat dari Kerajaan Goa ke-38 Andi Kumala Ijo dan Sila Karang Lembang, Parang yang berlangsung di Museum Bala Lompoa, Kabupaten Goa. Dengan adanya penganugerahan gelar adat tersebut, Dansat Brimob Polda Sulsel resmi mendapatkan gelar nama Kombes Pol Heru Novianto Idai Magasing SIK Mhan dan Ibu Mirsa Novelia Ardini Idai Matekne. Adapun makna dari Dai Magasing yaitu kuat berkolaborasi dan kuat memberikan dukungan kepada sesama. Sedangkan makna dari Dai Matekne yaitu disenangi dan disegani dimanapun ia berada. Sat Brimob Polda Sulsel turut berpartisipasi dalam kejuaraan Kapolri Cup tahun 2024 dan berhasil meraih medali, di antaranya Kejuaraan Nasional Karate Piala Kapolri Cup di Gor Lagar Tangkas, Pakansari, Bogor. Bribda Andi Elsyah, Badan Gegana juara 3 kategori komite kelas up 60 kg Putri Polri. Bribda Fuad Rumi, Bayon Apolopor juara 2 kategori komite kelas up 85 kg Open Intern Polri. Bribda Anugrah Bayon Apolopor juara 1 kategori komite kelas min 70 kg Open Intern Polri. Bribda Isra Widya Baop Sat Brimob juara 2 kata perorangan putri kelas Open Intern Polri. Personil Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan Bribda Zulkifli S berhasil meraih juara 1 bulu tangkis ganda putra beregu dalam kejuaraan Kapolri Cup tahun 2024. Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan turut berpartisipasi dalam kejuaraan Karate Piala Presiden 2024 International Karate Championship dan berhasil meraih 3 medali, di antaranya juara 1 Komite Perorangan Putri kelas TNI Polri, juara 1 Komite Perorangan kelas A 68 kg Senior Putri, dan juara Komite Perorangan Best of the Best Senior Putri. Sat Brimob Polda Sulsel berhasil melaksanakan kegiatan program belajar bersama yang berlokasi di Jalan Inspeksi Kanal 2 Hertasni. Personil Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan Bribka Nurman berhasil meraih Hugeng Award di mana dalam programnya meliputi Jumat Berkah dan Rumah Sigap. Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga turut berpartisipasi dalam pertandingan sepak bola Kapolres Goa Cup dan berhasil meraih juara 1. Personil Sat Brimob Polda Sulsel Bribda Ratri Jelita Pramudika turut berpartisipasi dalam kompetisi Gokar Piala Gubernur Sulsel dan berhasil menyumbangkan medali perak sebagai juara 2. Tidak hanya personil Sat Brimob Polda Sulsel, Bayangkari Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan juga turut berpartisipasi dalam turnamen bola voli Bayangkari Cup tahun 2024 dan turnamen bola voli Kapolri Cup tahun 2024. Tim One Terror Gegana Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan bersama Ditipit Narkoba Bareskrim Polri melakukan operasi besar di Kabupaten Pindrang dan Makassar dengan target jaringan narkotika yang diduga kuat terlibat dalam peredaran narkoba di wilayah tersebut. Operasi ini dipimpin oleh Ibtu Gigi dan Ibtu Cahyadi. Dengan melibatkan 20 personil Gegana, 4 personil HAR SIP 53, dan 1 personil HAR PT IKA. Sat Brimob Polda Sulsel berpartisipasi dalam pelatihan Jibom dan Dikbang Sniper bagi personil Korps Brimob Polri tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Dansatlat Korps Brimob Polri, Kombes Pol Kristianto Gutomo SIK SH Mhan.
Peningkatan kemampuan personil. Pada bulan Januari, Bintara dan Tamtama Watu Kosek tahun 2023 bergabung di Makosat Brimob Polda Sulsel yang disambut dengan pembinaan tradisi. Dalam menunjang tuntutan tugas yang berintensitas tinggi, Satbrimob Polda Sulsel melaksanakan pertandingan Wajracena Tangkas di masing-masing jajaran batalion dan detasemen Gegana. Kegiatan ini guna meningkatkan keahlian dan kemampuan fisik personil Satbrimob Polda Sulsel yang profesional. Bidang pembangunan. Dalam menunjang pembangunan infrastruktur, dan Satbrimob Polda Sulsel meresmikan rumah jabatan Komandan Kompi dan Barak Mako Batalion D Pelopor. Hari Raya Idul Fitri. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Satuan Brimob Polda Sulsel turut berpartisipasi dalam apel gelar pasukan OPS Ketupat 2024 demi terjaganya situasi Kamtibmas dan arus mudik cuti Hari Raya. Selain itu, Dansat Brimob Polda Sulsel juga rutin melaksanakan pengecekan pos pengamanan OPS Ketupat 2024 hingga kewilayahan. Adapun Srikandi Polwan Satbrimob Polda Sulsel juga turut hadir dalam pengamanan OPS Ketupat 2024 backup kewilayahan. Kurban Hari Raya Idul Adha. Dalam pelaksanaan Idul Adha 1445 Hijriah, Satbrimob Polda Sulsel menyembelih hewan kurban sebanyak 152 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Jelang hari ulang tahun Korps Brimob Polri ke-79, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya kegiatan bakti sosial donor darah. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di masing-masing wilayah, mulai dari Batalion A di Kota Makassar, Batalion B di Kota Parepare, Batalion C di Kabupaten Bone, dan Batalion D di Kabupaten Luwu. Kegiatan bakti sosial donor darah ini juga melibatkan beberapa unsur terkait, diantaranya TNI, Basarnas, Damkar, Satpol PP, Bayangkari, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Tidak hanya kegiatan bakti sosial donor darah, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam bentuk anjang sana dan makan sehat bergizi. Penyediaan makanan sehat dan bergizi hingga sembako juga dilakukan dalam kegiatan ini sebagai wujud kemanusiaan dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Dalam kegiatan ini pula, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga menyambangi kediaman purnawirawan, warakauri, hingga imam masjid. Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan menyambut hari ulang tahun ke-79 Korps Brimob Polri dengan menggelar olahraga bersama. Kegiatan olahraga bersama ini berlangsung di Mako Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, Jalan KS Tubun, Kota Makassar, Selasa 5 November 2024. Seluruh personil maupun Bayangkari diharapkan mengikuti kegiatan olahraga bersama ini dengan serius dan meriah. Karena kegiatan ini merupakan sebuah rangkaian dalam rangka menyambut hari ulang tahun Korps Brimob Polri ke-79 tahun 2024. Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga melaksanakan lomba kreasi untuk anak yang dilaksanakan di beberapa lokasi poskotis, di antaranya di wilayah hukum Polres Jeneponto, Polres Bone, dan wilayah hukum Polres jajaran Sulawesi Selatan lainnya. Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga turut melaksanakan ziarah ke makam pahlawan sebagai wujud mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului dan berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saya selalu Brimob, Brimob presisi menuju Indonesia maju. Brimob untuk Nusantara.